Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, luar biasa. Sebelum memulai pembelajaran, agar pembelajarannya lancar, terus berkah ilmunya, kita awali dengan berdoa. Silakan Thomas untuk memimpin berdoa kali ini. Baik, sebelum memulai aktivitas untuk hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa sudah. Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran. Ya, hari ini siapa yang tidak masuk? Jaripa ya. Berarti Jaripa kenapa itu? Ada nggak yang sakit? Nggak apa-apa. Sakit. Berarti Jaripa doang ya. Yang lain berarti hadir. Oke. Ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, agar kita lebih semangat memunculkan rasa nasionalisme, kita akan menyanyikan lagu Wajib Nasional. Nanti dipimpin oleh Regina ya. Ya, oke ya. Kita sudah menyanyikan lagu Wajib Nasional. Sekarang agar belajarnya nyaman, tertib, teman-teman boleh lihat, tengok kanan kiri di kolong meja, ada nggak sampah? Kalau tidak ada berarti alhamdulillah kelasnya sudah mulai aman ya, bersih ya. Aman. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang kesepakatan kelas. Oke, Bapak ambil dulu spidolnya. Nah, nanti dalam pembelajaran di kelas ini kita sepakati ya, yang pertama kita harus menjaga ketertiban kelas. Sepakat ya? Kalau ada apapun, silakan tertib dan bisa disampaikan oleh saya. Nah, yang kedua, semangat dan percaya diri. Siapapun yang punya kesempatan membahas, ngobrol, atau nanti mendiskusikan, silakan bisa acungkan tangan dan memberikan pendapatnya masing-masing. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Tadi sudah disepakati di awal, teman-teman sudah bersih alhamdulillah ya. Kelasnya tidak ada sampah. Yang keempat, menghormati guru. Jadi kalau ada apa-apa, silakan komunikasikan dengan Pak Rizky selaku guru yang ada di kelas. Yang kelima, memanfaatkan gawai untuk belajar. Teman-teman kan dibekali HP. Boleh digunakan ketika Pak Rizky nanti menginstruksikan. Kalau belum ada instruksi, jangan dikeluarkan dulu HP-nya. Bisa dipahami ya? Ya.
Yang terakhir, menghargai sesama teman sekelas. Jangan usil, jangan mengganggu teman-teman yang lain pada saat belajar. Ya, bisa disepakati nih kesepakatan kelasnya? Bisa. Oke. Nah, sekarang kita menggunakan teknik biar teman-teman belajarnya lebih enjoy, lebih santai, dan tidak tegang. Biasa kita akan menggunakan teknik tarik napas, tahan napas, dan keluarkan. Kita coba 3 kali ya. Oke, ketika di breathe in, teman-teman akan tarik napas. Kalau hold berarti ditahan. Kalau breathe out berarti dikeluarkan napasnya. Lewat hidung boleh, lewat mulut juga boleh. Bisa dipahami ya? Oke, kita mulai. Tarik napas yang pertama. Breathe in dulu, tarik napas. Hold, tahan, keluarkan perlahan-lahan. Ya, oke. Udah enak, enak? Enak ya? Sekali lagi ya, tarik nafas, hold, tahan, keluarkan. Tepuk tangan dulu. Nah, ini sekarang jadi teman-teman lebih rileks dan santai. Ya. Oke. Selanjutnya, Bapak akan membacakan atau memberitahu teman-teman tentang tujuan pembelajaran hari ini. Jadi nanti pada akhirnya hari ini kita mendapatkan apa gitu dari pembelajaran yang Bapak akan sampaikan. Nah, terlihat yang di belakang? Lihat ya. Oke. Yang pertama adalah tujuannya kita itu dapat menganalisis perbedaan ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Sebelumnya kan kita udah belajar sedikit ya tentang ideologi. Nah, kita lebih dalam nih menganalisis. Teman-teman nanti akan tahu tuh apa aja sih perbedaan ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran itu, teman-teman akan melalui 3 tahap. Yang pertama harus tahu dulu tuh pengertian ideologi. Yang kedua, mengidentifikasi karakternya apa sih yang beda, ciri-cirinya apa yang berbeda. Yang terakhir, teman-teman tahu tuh, oh ternyata yang berbeda itu A, yang berbeda itu B. Contohnya itu negara A, contohnya negara B. Ya. Ini ada pertanyaan pemantik untuk teman-teman. Nah, yang pertama, nanti yang bisa angkat tangan boleh jawab ya. Nah, karena ini pengetahuan awal, jadi teman-teman setaunya apa yang ada di pikiran teman-teman dan sudah pernah terbesit, silakan disampaikan. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang ideologi? Ya, Tommy. Ini apa tuh? Ideologi itu gagasan atau konsep ide-ide. Kan itu ideologi itu terbagi menjadi Dua unsur kata. nah, ideos artinya ide atau gagasan, logos artinya pengetahuan. Jadi ideologi itu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ide-ide dan gagasan. Nah, tepuk tangan buat Tommy. Nah, sederhananya ideologi itu adalah sebuah ide atau cita-cita. Atau kata Tommy tadi gagasan. Luar biasa Tommy. Nah, teman-teman, kenapa sih harus belajar ini? Tujuannya tuh apa? Sejauh ini kan kita cuma tahu ideologi doang ya. Maksudnya tidak tahu apa sih Pak ideologi, kalian bingung. Sedangkan Indonesia itu menganut ideologi Pancasila. Kita nggak tahu tuh Pancasila itu terbuka atau tertutup. Nah, dari pembelajaran ini, teman-teman dapat mengambil pelajaran dan motivasinya adalah biar tahu ke depannya bahwa, oh iya ternyata tuh Pancasila itu adalah ideologi yang terbuka atau tertutup. Nanti teman-teman bisa menganalisis melalui ciri-ciri atau karakteristik dari ideologi terbuka atau ideologi tertutup. Ya. Nah, dalam pembelajaran kali ini, nanti kita sistemnya berkelompok. Ya, berkelompok. Nah, minggu lalu kan Bapak sudah bagi kelompoknya ya. Ada 5 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 7 orang. Nah, nanti di awal teman-teman akan mengamati sebuah video. Ya. Nah, videonya itu nanti bisa dilihat oleh teman-teman. Nah, selain video, Bapak juga akan menjelaskan teksnya. Nanti setelah itu teman-teman baru menganalisis apa sih yang ada di dalam video tersebut. Ya, nanti itu singkat pembelajaran dari Bapak. Nah, motivasinya agar teman-teman bisa lebih memahami tuh tadi yang seperti Bapak bilang tadi, mengenai bagaimana teman-teman tahu lebih dalam dari ideologi terbuka maupun ideologi tertutup. Nah, sebelum memulai video, kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya adalah tepuk pagi, siang, sore, dan
malam. Kalau tepuk pagi berarti 1 kali. Coba ya. Tepuk pagi, siang, sore, malam. Ah, kalau malam berarti jangan ditepuk ya. Ini tujuannya biar teman-teman nggak ngantuk. Nah, nanti pas kegiatan inti teman-teman bisa fokus. Siap ya? Oke. Kita mulai ice breakingnya. Tepuk pagi, sore. Oke, keren bisa. Malam. Ya, fokus. Sekali lagi. Nah, kita masuk ke kegiatan inti, yaitu kita akan melihat masalah yang terjadi melalui video yang nanti Bapak tampilkan. Silakan rekan-rekan bisa menulis, bisa mencatat, bisa memahami sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan nantinya ya. Sudah siap? Siap. Siap ya? Kita mulai videonya. Pertama-tama, ini ideologi itu berasal dari dua kata, yaitu pertama ideas dan yang kedua adalah logos. Kalau disebut ideas berarti gagasan atau konsep, sedangkan logos berarti ilmu. Jadi ideologi itu adalah sekumpulan ide, gagasan, keyakinan, kepercayaan yang berturut-turut dan sistematis dalam bidang politik, ekonomi, sosial. Nah, itu tadi tayangan video mengenai sebuah gambaran mengenai ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ya, jadi ada gambaran ya. Nah, tadi pertanyaan di awal Bapak kan lontarkan tuh, dijawab oleh Tommy. Tommy menjawab bahwa ideologi itu terdiri dari dua suku kata, ada ideas dan logos, ya, yang berarti bahwa ideologi itu berawal dari cita-cita. Nah, terus ada ideologi terbuka dan tertutup. Ternyata benar juga yang disampaikan oleh Dewati tadi bahwa ideologi itu memiliki perbedaan karakteristik. Coba siapa yang mau menyebutkan atau menjelaskan atau menunjukkan apa aja perbedaan karakteristiknya tadi antara ideologi terbuka dan tertutup? Boleh angkat tangan? Ada? Ya, Dewati tadi Kalau misalkan ideologi terbuka tuh tidak mutlak, tidak dipaksa dari realitas masyarakat. Tetapi kalau ideologi tertutup itu mutlak ditentukan negara dan bersifat memaksa atau instan. instan ya, berarti perbedaannya terdapat pada karakteristik maupun sifat. Tadi benar tuh kata Dewati bahwa satu perbedaannya adalah bagaimana ideologi itu sifatnya mutlak dan tidak mutlak. Yang mutlak terbuka atau tertutup? Dan kalau yang terbuka itu tidak mutlak. Setelah mengikuti perkembangan zaman, ideologi terbuka atau tertutup? Yang berlaku atau dogmatis terbuka atau tertutup? Nah, berarti teman-teman tadi sedikit banyaknya sudah memahami mengenai penjelasan melalui video. Nah, tapi kan ada sumber lain ya, ada internet, nanti teman-teman boleh menggunakan HP, mengumpulkan informasi mengenai ideologi tadi. Ataupun dengan buku paket yang sudah teman-teman pegang, atau sudah teman-teman miliki satu-satu nanti, atau per kelompok. Nah, nanti dalam orientasi masalah ini, teman-teman sudah ada gambaran setidaknya, yaitu mengenai pengertian ideologi. Ideologi terbuka itu seperti apa, ya nggak? Ideologi tertutup itu seperti apa? Bapak akan menambahkan sedikit. Nah, ini sebenarnya pengulangan, biar teman-teman nanti tidak salah informasi bahwa ideologi terbuka dan tertutup itu diawali dengan kata ideologi. Ya, bagaimana ideologi itu pada akhirnya memiliki arti ilmu pengetahuan mengenai ide-ide atau gagasan. Berarti ideologi itu isinya tentang pemikiran atau cita-cita sebuah bangsa. Nah, tadi ideologi dibagi menjadi dua. Ada ideologi terbuka, ada ideologi tertutup. Yang terbuka berarti tadi tidak mutlak, ya enggak, berawal dari idenya masyarakat. Nah, terus biasanya itu bisa mengikuti perkembangan zaman. Kalau ideologi tertutup apa tadi? Ya, mutlak, sifatnya maksa, terus kaku atau dogma
dogmatis. Dogmatis itu berarti jare A ya A. Atau kalau A ya A. Tidak bisa diganggu gugat. Ciri-cirinya yang terbuka itu kekayaan rohani. Berarti munculnya dari bottom to up. Dari masyarakat untuk negara. Nah, itu berisi nilai-nilai kehidupan masyarakat. Tidak memaksa dan lain-lain. Kalau tertutup itu sebaliknya. Ya, idenya itu muncul dari kelompok atau perseorangan, tidak dari masyarakat. Nah, itu adalah sedikit gambaran atau orientasi masalah yang terdapat dalam materi kali ini. Jadi teman-teman udah kebayang ya. Nah, nanti teman-teman itu akan menganalisis tuh mengenai perbedaan atau dari ideologi terbuka dan ideologi tertutup ya. Sebelum lanjut, ada yang mau dipertanyakan nggak? Tidak ya, sudah jelas. Nah, sekarang kan sudah berkelompok nih. Berarti nanti teman-teman akan diberikan LKPD oleh Bapak. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik, seperti biasanya. Nah, LKPD itu nanti dipegang oleh teman-teman masing-masing. Oke. Ya. Nah, nanti dibagi. Berarti ada 5 kelompok ya. Ini berarti kelompok 1. Ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4, ini kelompok 5. Oke, sambil dilihat-lihat, perhatikan Bapak. Di situ ada petunjuk belajar. Nah, sebelum nanti teman-teman mengerjakan, tolong nanti diperhatikan dengan baik, karena nanti LKPD ini bagian penilaian teman-teman ya. Nah, penilaian itu kan nanti bisa berkelompok juga dan nanti individu masing-masing. Nah, petunjuknya kalau berdoa sudah tadi ya. Nanti teman-teman kerjakan ini secara berkelompok. Bagi yang punya ide atau melihat dari catatan, entah itu catatan elektronik maupun yang manual, silakan nanti sama-sama mengisi sehingga terjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Nah, untuk pengerjaan dimulai dari sekarang. Nah, sekarang karena kan tadi kita sepakati boleh menggunakan media ya, kayak HP. Boleh digunakan ketika memang diperlukan. Dan media untuk ini pakai apa juga boleh. Ya. Tadi yang video dicatat kan? Wis, mantap, keren. Yang, nah, ini di sini nggak apa-apa. Ada kesulitan nggak sejauh ini? Nggak ada ya. Tadi udah lihat video sih ya, aman lah. Nanti siapin yang presentasinya. Siapa kira-kira? Wis, mantap. Kelompok ini siapa nanti yang presentasi? Kelompoknya ini nanti dibantu juga nggak apa-apa kalau memang nanti ditambahkan. Kelompoknya teman siapa? Teman. Ya. Yang nyata sendiri, yang nanti adalah Nah, kan enak sekarang ya, medianya lengkap ya. Dari video ada, dari buku sumber ada, buku catatan, sama dari media HP juga bisa. Betul, kebebasan.
Dikasih contohnya juga boleh. Misalkan itu yang tadi kebebasan berpendapat, demonstrasi. Itu kan bebas mengungkapkan pendapat. Dan lain-lain. Kalau memang tahu contohnya ya, boleh dilengkapi. Sudah lengkap? Ini yang nulisnya ganti-gantian berarti ya? Berarti siap presentasi semuanya ini. Bisa Bisa. Nah. Dikasih contoh juga boleh ya nanti ya. Ya, waktunya sudah habis. Oke, perhatikan Bapak sambil nanti kalian memahami tugas yang atau LKPD yang sudah kalian pegang. Sekarang saatnya kita menyajikan hasil karya. Hasil karya atau hasil tugas yang sudah dikerjakan oleh anak-anakku semua. Ya, nanti teknik presentasinya adalah akan diwakilkan oleh anggota kelompoknya masing-masing. Tapi nanti ketika ada tambahan, boleh acungkan tangan dan maju atau berdiri di tempat duduknya saja sebagai tambahan. Setelah itu kelompok lain boleh menanggapi, boleh nanya, boleh menambahkan juga sebenarnya. Ya, hasil presentasi kelompok lainnya. Oke, kita mulai. Boleh, Vika? Di bagian partisipasi dalam politik berdiri, Vika. Nah, jadi partisipasi dalam politik untuk ideologi terbuka itu semua orang itu dapat demokratis gitu. Jadi ya dapat bisa ikut mengikuti bisa mengikuti segala rangkaian acara ketika pemilu ataupun apa gitu. Nah, Kalau terus yang tertutup, untuk ideologi tertutup itu partisipasi politik itu terbatas dan sering dikendalikan oleh elit atau satu partai gitu. jadi tidak bisa mengekspresikan Iya. dalam dunia politik ya. Tepuk tangan dulu buat Vika. Nah, ada lagi yang mau berpendapat terakhir nih tentang fleksibilitas terhadap perubahan? Angkat tangan atau ditunjuk? Tunjuk ya. Boleh deh, Dewati. Ya. Silakan. Kalau fleksibilitas terhadap perubahan dari ideologi terbuka itu mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Jadi itu kayak bisa berjalan seiringnya waktu gitu, Pak. Ya. Tetapi kalau ideologi tertutup memiliki sistem pemikiran yang kaku dan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Gitu. Tepuk tangan buat Dewati dulu. Ya. Nah, saya mau satu orang deh perwakilan. KM aja di depan sini. Ya. Nah. Menurut Thomas tadi. Tapi jangan kelompok sendiri ya. Ini. Kelompok mana yang menurut Thomas jawabannya paling lengkap? Ya, memang kelompok Thomas satu. Selain kelompok Thomas, kelompok siapa lagi? Yang menurut Thomas udah lengkap nih jawabannya. Nah, ini bentuk apresiasi ya. Ya. Kelompoknya Fauzi. Fauzi. Kenapa lengkap Thomas? Karena tadi disebutkan contoh-contohnya negaranya ada 2 tadi. Ya, selain kelompok Fauzi siapa lagi urutannya? Kelompoknya Sapi. Sapika. Nur Sapikain. Berarti ini kelompok berapa tadi? 1. Kenapa lengkap? Tadi soalnya ada apa ya? Improvisasi yang menurut saya bagus lah. Bagus. Sebagai tambahan nilai. Oke, tepuk tangan dulu buat Thomas. Oke, sekarang kita sesi refleksi, santai saja. Biar santai kita sebutin deh, ya, biar nggak ngantuk. Ya. Oke, siap tepuk lagi? Ya. Tepuk pagi. Malam. Berarti masih ada yang belum fokus nih. Ya, soalnya mau refleksi, jadi biar fokus. Tepuk siang. Kompak. Tepuk sore. Kompak. Tepuk pagi. Malam. Ya, nanti Bapak memberikan refleksi dan kalian pun memberikan refleksi. Nah, bagian pertama, apakah bagian yang menarik dari pembelajaran hari ini? Apa yang menarik kira-kira? Wah, diskusi. Ya. Oh ya, tadi ya, yang pertama di pendahuluan kita sudah melakukan teknik mindfulness, yaitu dengan mempersiapkan kalian agar rileks, tarik nafas tadi ya. Jadi
tenang. Tadi ada yang nyeletuk, Pak, ice breaking. Boleh. Itu bagian dari pembelajaran. Biar teman-teman nggak tegang-tegang amat. Diskusi menyenangkan? Menyenangkan, ya. Jadi semuanya tahu tentang ideologi terbuka dan tertutup. Nah, pertanyaan kedua. Apakah kalian cukup antusias pada pembelajaran hari ini? Coba kasih alasan. Siapa yang mau ngasih alasan? Tuh kan? Ayo, boleh Thomas. Berdiri Mas. Kenapa Mas? Sip. Karena jujur pembelajaran PPKN ini adalah pembelajaran yang sangat saya sukai. Wih. Itu pertama. Yang kedua, nanti pada saat saya ingin melanjutkan sekolah ada hubungannya dengan pembelajaran PPKN ini. Jadi antusias lah ya. Dan yang terakhir, saya sangat antusias karena dapat berbagi ilmu, berbagi pemikiran bersama teman-teman saya di kelas NKIS ini. Iya. Oke, gitu. Ya, tangan buat Thomas. Tuh kata Thomas ya, kata Thomas tadi senang Pak belajar PPKN. Mungkin tadi karena alasan kedua. Thomas mau nanti melanjutkan nanti tentang bagaimana kuliahnya, ya, gitu. Yang terakhir ada apakah pembelajaran ini efektif? Ya, waktunya berjalan sesuai dengan rencana. Teman-teman belajar dengan menggunakan metode yang sudah Bapak berikan, sudah runtut dari awal sampai akhir. Ya, kan kita sudah tuh ya dari awal sampai akhir. Nah, hari ini kita sudah melaksanakan pembelajaran, ya. Nanti teman-teman bisa lihat ini, HP-nya dibuka. Ya. Sebagai post test, ya. Oke. Bisa di-scan? Bisa ya. Sudah sampai nomor berapa? 8 ya, 7. Oke. Keren, cepat berarti. Ada yang sudah selesai angkat tangan? Dua lagi, boleh. Haris, semangat. Irjan udah dan? Belum. Vika udah? Belum. Nomor berapa? 8. Ngeri. Oh, peringkat pertama Thomas nih. Ya, 1 menit terakhir ya. Waktunya habis. Ya, tepuk tangan dulu. Oke, teman-teman, keren. Tadi peringkat pertama Thomas ya kalau nggak salah ya. Ya, kayaknya ini rata-rata di atas standar nih. Nah, hari ini kita sudah membahas tentang ideologi terbuka dan tertutup. Minggu depan untuk melanjutkan kita akan membahas tentang kedudukan ideologi Pancasila di negara Indonesia. Jadi materinya disiapkan ya. Nah, nanti kita ada post test awal di pertemuan depan. Nah, pembelajaran sudah selesai. Teman-teman, terima kasih sudah belajar dengan baik hari ini. Semoga nanti pembelajarannya dapat dipahami bareng-bareng. Karena ini bekal untuk materi yang selanjutnya. Karena materi selanjutnya mengenai kedudukan. Kita udah tahu artinya kan ya. Udah tahu kedudukan perbedaan ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Maka sekarang kita harus lebih aware lagi, lebih memahami lagi. Jadi teman-teman jangan sampai bingung nih. Tiba-tiba, oh Pancasila ideologi apa ya? Sudah tahu bahwa ideologi itu ada 2, terbuka dan tertutup. Nah, kita ini sebagai warga Indonesia, alhamdulillahnya menganut ideologi terbuka, ya, yang sangat bebas sekali untuk berekspresi. Nah, minggu depan itu membahas tentang kedudukannya.
Jadi Pancasila itu nanti sebagai apa di Indonesia? Apakah hanya sebagai puncak ide, atau hanya sebagai pedoman, atau hanya sebagai aturan-aturan yang ada di dalam negara Indonesia? Ya, siap untuk belajar minggu depan? Siap. Dan harus tetap semangat. Keren. Sampai menit-menit akhir teman-teman dalam pembelajaran masih tetap semangat. Ya. Oke teman-teman, nanti kita akan berdoa sebagai wujud syukur kita sudah menuntaskan pembelajaran hari ini. Tetap dipimpin oleh Saudara Thomas selaku ketua kelas. Silakan berdoa diucapkan dalam bentuk hikmat kita sudah melaksanakan pembelajaran di pertemuan siang kali ini. Ya, sudah siap untuk berdoa teman-teman? Ya, silakan Thomas dengan doa. Mensyukuri apa yang telah kita laksanakan pada hari ini. Berdoa semoga kita dilimpahkan sebuah ilmu yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa, bagi masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Waqfid lama jana zulmi min rahmatik wa rahmatik Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Bapak Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.